Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi di dunia ini, besok di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, ibadah kurban, bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah dan solidaritas kepada sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kita ambil dalil tentang judul ini dengan melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita buka terjemahan tentang surat ini, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberi nikmat yang banyak kepada kamu wahai Muhammad.
Ayat ini diperuntukkan untuk Nabi, diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Surat ini adalah surat yang ke-15 turun setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Maka Allah berkata, Inna a'tainakal kautsar. Terlalu banyak nikmat yang sudah kami berikan kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dengan nama Tuhanmu, solatlah karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah engkau karenaku, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, agar lebih dalam pemahaman kita tentang surat ini, maka mari kita lihat tafsir tentang ayat ini. Menurut Imam Syekh Al-Qurtubi, beliau adalah kebangsaan Spanyol, seorang mufassirin yang terkenal. Di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran menjelaskan tentang ayat ini, menjelaskan tentang surat ini kepada kita semua. Yang pertama, kata Imam Syekh Al-Qurtubi, makna yang dikatakan oleh Allah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai Muhammad. Makna Al-Kautsar itu ada dua, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama nikmat dunia, yang kedua nikmat akhirat. Nikmat dunia Allah katakan banyak sudah aku berikan kepada kalian. Mana nikmat dunia? Kalau kita tengok dalam diri kita saja, tak terhitung nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat mulut bisa berbicara, nikmat hati bisa merasakan, bisa melakukan sesuatu dalam bentuk penghibaan, nikmat dalam bentuk langkah kaki dan ayunan tangan. Itu adalah nikmat dunia yang diberikan dalam tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat yang lain, kata Imam Al-Qurtubi, nikmat di mana kita mendapatkan rezeki di sisi Allah, nikmat di mana kita mendapatkan harta benda kita hari ini, mobil, sepeda motor, kendaraan sepeda roda 2 dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat dunia yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ini. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar, nikmat dunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, nikmat akhirat, nikmat besok yang diberikan oleh Allah di akhirat, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, lalu datang seorang laki-laki yang bernama Al-Hasar bin Wa'il, di mana dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Engkau adalah orang yang hari ini terputus segala keturunan engkau karena anak laki-lakimu sudah meninggal dunia. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa ayat ini turun sebabnya karena ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasulullah sedang bersedih. Rasulullah meninggal dua putra tercinta, yaitu Al-Qasim dan juga Abdullah, anak putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, anak laki-laki disanjung ketika itu, anak laki-laki dipuja ketika itu. Orang ketika memiliki anak laki-laki, maka mereka berbangga karena keturunannya akan terus dan terus ada. Karena keturunan bagi orang laki-laki, bagi anak laki-laki akan membawa dampak kebahagiaan bagi seorang ayah, bagi orang yang hari ini menjadi keluarga, karena anak laki-laki akan meneruskan keturunan mereka. Tapi bagi orang Arab ketika dulu di zaman jahiliyah,
anak perempuan tak ada nilai bagi mereka. Bahkan ada yang mengubur hidup-hidup ketika anak perempuan itu lahir ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Asal bin Wa'il berkata, wahai Muhammad, terputus segala keturunan engkau karena anakmu Abdullah, karena anakmu Qasim telah meninggal dunia. Bersedih Rasulullah ketika itu. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Makna al-kautsar yang kedua, kata Rasulullah, aku datang kepadaku Jibril menyampaikan ayat ini karena makna al-kautsar kedua adalah surga di mana ada telaga yang disebut dengan Kautsar, di mana Rasulullah masuk ke dalam telaga Kautsar itu. Pasir yang ada di telaga Kautsar itu, kata Rasulullah, terdiri dari mutiara-mutiara yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa begitu gembiranya engkau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam telaga Kautsar itu tidak hanya aku yang masuk, kata Rasulullah, aku melihat hamba-hambaku, umat-umat yang ada di dunia ini yang selalu dekat dengan Allah, mereka akan masuk pula ke dalam telaga Kautsar. Itu yang membuat aku gembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ayat ini memberikan ketegasan kepada kita. Makna Al-Kautsar yang pertama, nikmat dunia terlalu luas, kata Allah. Yang kedua, nikmat akhirat, surga yang berada di dalamnya telaga Kautsar, yang nikmat itu tak dapat kita bayangkan di dunia ini. Tapi Nabi membayangkannya, bahwa sesungguhnya, kata Rasulullah, telaga Kautsar itu di dalamnya ada pasir yang terdiri dari mutiara-mutiara yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata sahabat, bagaimana cara kami sampai ke situ ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Allah di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka engkau kerjakan solat karena Rabbmu dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dua perintah Allah ini yang akan mengantarkan kita ke telaga Kautsar? Solat maknanya mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kurban pun maknanya adalah takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kaum muslimin, tak berapa lama lagi kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah perintahkan amalan yang amat luar biasa. Yang pertama, amalan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Yang kedua, amalan untuk berkorban kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini jauh sebelumnya sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di saat Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak keturunan yang soleh. Maka Nabi Ibrahim berjanji kepada Allah, wahai Allah, andai kata kau berikan aku anak, maka sungguh akan aku jalankan perintah yang apabila engkau memerintahkan yang terbaik untukku, wahai Allah. Maka Allah kabulkan. Nabi Ibrahim diberi anak pada usia 82 tahun, diberi nama Ismail alaihissalam. Maka Allah tanamkan di dalam diri Nabi Ibrahim, karena engkau sudah berjanji kepadaku wahai Ibrahim, ketika engkau aku berikan anak, engkau akan mau melakukan apapun yang aku perintahkan. Hari ini kata Allah, aku perintahkan engkau untuk menyembelih putramu Ismail alaihissalam. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di surah As-Saffat di ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur madza tarak. Ketika Ismail sudah mampu berusaha bersama dengan anaknya, maka turun perintah Allah, wahai Ibrahim, engkau lakukan pengorbanan untuk anakmu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, aku baru saja bermimpi
Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putraku Ismail alaihissalam. Bagaimana pendapat kamu wahai anakku? Seorang anak yang begitu tinggi nilai keimanannya kepada Allah dan senantiasa diajarkan kebaikan oleh ayahnya. Dengan tegas dia katakan, silahkan ayah, engkau lakukan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau dapatkan aku sebagai anak yang bersabar dan senantiasa menjadi orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka kurban adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang disuruh untuk dikorbankan, satu-satunya yang dia minta dulu kepada Allah. Begitu tinggi nilai ketakwaan Ibrahim, dia rela karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah tak minta anak yang kita korbankan, Allah tak minta cucu kita dikorbankan, tapi Allah minta kepada kita satu hewan kurban. Yang tadi kalau kita dengar pengumuman dari pengurus 2.600.000 rupiah, kalau kita hitung dalam hitungan matematika kita hari ini, berapa cuman kita akan mengumpulkan selama 1 bulan yang 2.600.000 itu? Paling-paling sekitar 250.000 sebulan kalau kita mau menabungnya. Hari ini coba kita tanya, berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati, yang sudah banyak kita lakukan, yang sudah banyak kita terima. Maka Allah tak minta banyak wahai saudaraku, Allah hanya minta mengorbankan sebahagian rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji sejenak. Andai kata kita hari ini ada yang merokok, berapa harga rokok hari ini? 35.000 sebungkus. Coba kita kalikan seminggu 7 hari, 245.000 kita harus keluarkan uang untuk rokok. Belum lagi kalau kita kalikan sebulan 1.050.000. Andai kata setahun, berapa banyak itu yang sudah kita keluarkan? 7.450.000. Seharusnya bisa 2 orang kita ikut kurban tahun ini. Andai kata kita berfikir secara logis, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, maka Allah menyuruh kita untuk berkurban, bukan untuk Allah, bukan untuk membangga-banggakan harta kita, melainkan adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan darah yang sampai kepadaku kata Allah, bukan daging hewan kurban itu yang sampai kepadaku kata Allah, bukan pula kulitnya yang sampai kepadaku kata Allah. Yang sampai kepadaku adalah at-taqwa, ketakwaan kamu kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini bersemangatlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perintah di mana kita berkurban tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita sadari. Hari ini kita mampu tapi tak mau berkurban. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim? Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yuqrabanna musallana. Siapa yang hari ini mampu berkurban tapi dia tak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan kau dekati tempat solat kami. Sepakat ulama, tempat solat yang dimaknai oleh hadis ini adalah tempat solat Idul Adha. Sia-sia kita mengerjakan solat Idul Adha tapi mampu tak mau berkurban. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya? Kenapa begitu dahsyatnya ancaman Rasulullah kepada orang yang tidak mau berkurban sementara hartanya ada? Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum dari berkurban itu wajib bagi orang yang mampu. Berapa nilai wajibnya? Andai kata di tanggal 10 Nahar, di tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik dia memiliki uang 2.600.000, lalu 3 hari tasyrik masih ada kelebihan uang itu untuk menghidupkan keluarganya, maka kata Imam Asy-Syafi'i wajib baginya berkurban sesuai dengan ayat Allah tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia,
ujung daripada ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa sesungguhnya orang yang berkurban adalah orang yang tinggi nilai solidaritasnya kepada sesama muslim. Dia akan berikan sebahagian daripada hewan kurban itu untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu, untuk orang-orang yang hari ini mungkin sulit untuk memakan daging, maka dia berikan sebagai bentuk solidaritasnya kepada sesama muslim, dan nilainya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tahun ini mampu untuk berkurban dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada nilai ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi dan terus akan merugi. Siapa dia? Orang yang hari ini lalai dalam solatnya, lalai dalam mengikuti perintah Allah, karena Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, Allah janji akan memberikan balasan besok di akhirat. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di dunia ini, besok akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan hidup yang masih Allah berikan, kan Allah masih berikan rezeki kepada kita, maka jangan lalai terhadap perintah Allah, terutama adalah perintah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tahun ini yang mampu dan sudah mendaftarkan diri untuk berkurban, ada satu dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami. Begitu tanggal 1 Zulhijjah besok, bagi kita yang hari ini berkurban dan sudah berniat untuk berkurban, maka jangan lagi untuk mencukur bulu-bulu yang ada di anggota tubuh kita, termasuk kuku yang ada pada diri kita. Karena itu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.